Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membahas materi mengenai bakteri. Apa sih bakteri itu? Nah teman-teman, bakteri berasal dari bahasa Yunani yaitu bakterion atau bakterium yang berarti tongkat atau batang. Selanjutnya kita bahas ciri-ciri umum bakteri. Pertama, bakteri berukuran kecil dengan diameter 0,5 sampai 1 mikron dan panjang 1-20 mikron. Karena ukurannya yang kecil, maka bakteri disebut juga dengan mikroorganisme. Kedua, bakteri mempunyai dinding sel. Ketiga, hanya dapat dilihat menggunakan mikroskop. Berikutnya, bakteri adalah organisme bersel satu atau uniseluler. Bakteri tidak memiliki membran inti sehingga termasuk organisme prokariotik. Selanjutnya, habitat bakteri meliputi daerah yang luas atau disebut juga kosmopolit. Bakteri hidup secara soliter atau berkoloni. Dan beberapa jenis bakteri mampu membentuk endospora saat kondisi lingkungan tidak menguntungkan. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur bakteri. Jadi, struktur bakteri dapat dibedakan menjadi struktur umum, yaitu struktur yang dimiliki oleh semua bakteri, terdiri dari sitoplasma, ribosom, DNA, membran plasma, dan dinding sel. Kemudian, struktur tambahan yaitu struktur yang dimiliki oleh bakteri tertentu saja, misalnya kapsul, flagella, flagellum, dan ada juga bakteri yang mempunyai klorosom, vakuolagas, dan endospora. Yuk kita bahas satu persatu tentang struktur bakteri tersebut. Yang pertama, dinding sel. Jadi, tidak hanya tumbuhan ya yang memiliki dinding sel, bakteri juga memiliki dinding sel. Dinding sel bakteri tersusun atas peptidoglikan, yaitu gabungan protein dan polisakarida. Dinding sel berfungsi sebagai pelindung dan pemberi bentuk bagi sel bakteri. Nah, berdasarkan perbedaan ketebalan lapisan peptidoglikan pada dinding selnya, bakteri dibedakan menjadi dua macam, yaitu bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Kedua, membran plasma. Bersifat selektif permeabel atau hanya bisa dilalui oleh zat-zat tertentu saja. Membran plasma terdiri dari fosfolipid dan protein. Fungsi membran plasma adalah tempat pembentukan mesosom, alat transfer elektron dan proton yang dibebaskan saat oksidasi makanan, dan alat pengatur keluar masuknya senyawa melalui membran sel. Ketiga, sitoplasma. Terletak di sebelah dalam membran plasma dan merupakan cairan tempat berada organel-organel sel bakteri. Mengandung asam nukleat, protein, karbohidrat, lemak, ion organik, dan kromatofora. Fungsinya sebagai tempat terjadinya reaksi-reaksi kimia sel. Keempat, ribosom. Ribosom adalah organel berupa butiran-butiran yang tersebar di sitoplasma dan mengandung RNA. Fungsinya sebagai tempat sintesis protein. Kelima, bahan inti. Berfungsi sebagai pusat pengendalian aktivitas sel, mengandung DNA berupa rantai tunggal berbentuk lingkaran yang disebut nukleoid. Keenam, flagella. Merupakan alat gerak pada bakteri yang berbentuk batang atau spiral berdasarkan letak flagellanya. Pilus dan fimbria. Pilus bentuk tunggal dari pili dan fimbria merupakan struktur berbentuk seperti rambut halus yang menonjol dari dinding sel. Pilus mirip dengan flagellum tetapi lebih pendek, kaku, dan berdiameter lebih kecil. Pili tersusun dari protein dan hanya terdapat pada bakteri gram negatif. Fungsi pili adalah alat perlekatan saat bakteri melakukan konjugasi. Fimbria adalah struktur sejenis pilus tetapi lebih pendek dari pilus.
Kemudian yang kedelapan yaitu kapsul, merupakan lapisan lendir berbentuk padat dan tebal yang menyelubungi bakteri. Nah, kapsul tersusun dari polisakarida dan air. Lendir ini menjadikan permukaan sel bakteri menjadi licin. Nah, jadi teman-teman, fungsi dari kapsul yaitu sebagai alat pertahanan dan pelindungan bagi bakteri, mencegah bakteri dari kekeringan, sebagai alat pelekat pada inang, dan sumber makanan bagi bakteri. 9. Kromosom. Kromosom merupakan struktur yang berada di bawah membran plasma, mengandung pigmen klorofil dan pigmen lainnya yang berperan dalam proses fotosintesis. Kemudian yang ke-10, vakuola gas. Hanya dimiliki oleh bakteri air yang melakukan fotosintesis. Fungsinya agar bakteri dapat mengapung di permukaan air untuk memperoleh cahaya. Kemudian yang terakhir ada endospora. Nah, jadi endospora merupakan bentuk istirahat atau laten dari beberapa jenis bakteri gram positif. Nah, jadi endospora mengandung sedikit sitoplasma, materi genetik, dan ribosom. Jika kondisi lingkungan menguntungkan, endospora akan tumbuh